Yeri, kenapa sih tertarik dengan situasi di NTT? Sebagai kreator, saya kira di mana saja kita bisa berkarya. Seperti yang Mbak katakan tadi bahwa sangat indah, luar biasa. Tapi persoalannya berlayer-layer. Dari pelecehan hingga ke NTT sebuah area di Indonesia, wilayah di Indonesia yang sangat cantik ya, beautiful. Saya pernah ke sana juga, di Waingapu, di Sumba juga. Tetapi ternyata di balik kecantikan daripada wilayah ini banyak sekali hal-hal yang tragedis yang terjadi, yang bahkan dibuat jadi film. Dua film ini, pertama-tama adalah Woman from Rhode Island, disutradarai oleh sutradara kita hari ini datang, yaitu panggilannya Jerry ya. Jerry. Tapi full name adalah Jeremias Nyangon. Iya, betul. Bahkan film ini pun menjadi nominasi dari Indonesia representatifnya untuk masuk ke Piala Oscar di Amerika tahun depan. Benar Betul. ya? Nah, untuk film kedua adalah beda, short film yang disutradarai oleh seorang anak SMA, yaitu David, dengan film produksi house-nya dia, Safit Media. Hebat. Tentang juga NTT, ya David ya. David saudaranya, ya juga saudaranya. Oke, so congratulations first of all, film udah keluar, ya kan. Kalau yang film ini sudah agak lama ya, yang Women from Rhode ya, kira setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu. Kalau yang short film Hope judulnya by the way, itu barusan ini. Di mana sekarang filmnya, stream atau apa? Ya di YouTube ada. Alright, pertama-tama kalian berdua bukan orang NTT, benar ya? Betul. Kamu orang Jakarta, Betul. Yeri Kalimantan. Kalimantan. Oke. Kenapa saya tanya kamu dulu deh Yeri ya? Baik. Yeri, kenapa sih tertarik dengan situasi di NTT? Sebagai kreator, saya kira di mana saja kita bisa berkarya, ya kan? Tapi suatu saat, kenapa tiba-tiba kami ke sana, dan ketika riset-riset kecil, kita lihat segala macam, seperti yang Mbak katakan tadi, bahwa sangat indah, luar biasa. Tapi persoalannya berlayer-layer. Persoalan sosial yang saya lihat ya gitu. Dari hingga ke ini menarik ini. Berawal dari situ. Tapi lama-lama setelah saya menulis yang cukup lama, hampir tidak terus, hampir 1 tahun 8 bulan, tidak seterusnya, tidak terus, tapi misalnya 3 bulan balik lagi ke Jakarta, ke sana lagi, kerja di Jakarta, itu hampir 2 tahun. Dari situ saya melihat bahwa ini sangat luar biasa. Yang saya katakan berlayer-layer itu, bukankah ini persoalan sesungguhnya bukan persoalan di sana saja? Artinya di pulau-pulau lain, di daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Cuman di sana pulau kecil, jumlah penduduknya tidak terlampau banyak. Ketika ada persoalan itu heboh. Semua bisa lihat lah dalam itu. Kalau di Jawa kan dengan jumlah penduduk yang ini gitu. Tapi setelah tulisan itu selesai, kita riset-riset kecil, tulisan selesai, kemudian kita bikin film. Proses itu kan sebagai kreator selalu berjalan. Ketika kita menulis, syuting, sampai pasca produksi pun masih ada pikiran-pikiran yang kadang-kala berkembang. Gitu. Dari diskusi-diskusi dengan teman-teman dan segala macam, mereka korek-korek. Oh iya ya, artinya sampai mereka korek-korek direkturnya lah. Kok lu bisa bikin film kayak begini sih? Ya saya bilang enggak. Lama-lama saya memahami bahwa saya seorang anak laki-laki. Biasanya seorang anak laki-laki itu dekat dengan ibunya. Ya mungkin karena sambil bercanda saya bilang, ya saya bikin film ini karena ibu saya perempuan. Di samping persoalan-persoalan yang kita sampaikan tadi. Perempuan diperlakukan seperti itu ya. Karena ibu saya perempuan, saya harus bikin film ini. Gitulah kira-kira. Kalau David sendiri bagaimana? Ya, jadi untuk saya seperti Om Jerry. Ya, jadi sudah menyampaikan bahwa tempatnya sangat indah. Tapi di balik layar ada semua isu-isu yang mungkin tidak terlalu ditahui dengan mungkin masyarakat besar. Mungkin Jerry punya film lebih kepada pelecehan, inequality untuk gender. Dan saya itu lebih kepada edukasi, akses. Dan saya merasa bahwa isu ini sangat relatable dengan diri saya. Karena saya didirikan di Jakarta, situasi yang sangat bagus. Pendidikan adalah sesuatu yang
hal yang semua orang sebetulnya harus ada akses kepada, tapi di situ sangat kepinggirkan, dan saya merasa apa yang saya bisa lakukan, mungkin saya masih anak muda, 17 tahun, belum punya uang, belum bisa mungkin funding, so saya bisa pakai passion saya untuk filmmaking, bisa mencerminkan sebuah story, karena saya merasa quote yang sangat relatable untuk saya itu adalah one image can tell a thousand stories, dan melalui film kita bisa membahas semua isu-isu ini, dan everyone can know. Jadi mengangkat isu melalui film dari kalian punya dua perspektif POV ya. Tetapi yang saya lihatin ada satu kesamaan adalah walaupun temanya mungkin berbeda, tapi isu yang sama, yaitu adalah masalah perempuan. Di mana perempuan lebih tidak ada punya akses pendidikan, di mana perempuan ada banyak masalah tentang kekerasan seksual, fisik, dan lain sebagainya. Benar ya? Ketidakberdayaan oleh lingkungan itu sendiri. Seperti yang contohnya begini, hari ini, by the way, ini baru ada isu kemarin di berita, ada seorang perempuan masih muda, dia itu dipekerjai oleh tuannya, tapi tuannya memperbudak dia sampai dia tuh nggak bisa keluar. Kalau nggak salah sampai hamil, bener nggak sih? Sampai hamil, secara fisik pun juga di enslave, diperbudak. So ternyata kasus ini banyak sekali terjadi di NTT, benar ya? Yeri kan ke sana tadi atas dua tahun bolak-balik ya. Di sana itu kondisinya ketika terjadi hal demikian, komunitasnya kan kecil. Apakah mereka malah membuka untuk biar orang sadar atau untuk tutupi karena malu? Itu salah satu persoalannya. Mereka menutupnya dengan ya tentulah tersiar kabar misalkan terjadi pastilah sempat tersiar begitu, tapi mereka ya sudahlah. Gitu ya. Masih ada hubungan famili. Jadi secara tidak langsung kondisi kata maaf yang menurut saya tidak pada tempatnya gitu, itu ya melanggengkan peristiwa-peristiwa itu gitu. Karena masih rata-rata masih berhubungan bahwa masih saudara. Pelaku bahkan itu cenderung orang-orang terdekat. Cenderung ya. Ya, itu dihukum nggak sih kalau mereka ketahuan atau dia gitu aja? Oke. Ada yang dihukum, tapi kalau jelas sekali tampak oleh ini ya. Ketika saya di sana 2 minggu sebelum saya ke sana itu keluarga bertengkar hanya gara-gara dia tersinggung. Dia mengatakan bahwa makanya kamu jangan miskin. Dia tersinggung. Dia ambil parang, dia potong. Meninggal. Itu lari masuk got, dicincang. Nah, kalau itu tersiar kabar, nggak bisa menghindar. Polisi bertindak, masuk. Tapi kalau pemerkosa nggak ada saksi, cuma omongan perempuannya doang. Malah dibalikin, dia mengadu ke aparat, malah dia yang akan dihukum. Ya. Maksud saya ya sambil bercanda, ya saya bikin film ini karena ibu saya perempuan. Ya. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman yang lain mungkin ibunya bukan perempuan. Ya, tapi menarik ya tadi bahwa Jerry bilang ya, karena mungkin ada juga berhubungan dengan film kamu nih. Maksudnya tema filmnya adalah kekurangan pendidikan di sana, bahkan buat keluarga daripada si korbannya. Tadi kan bilang, oh karena sama-sama keluarga, anaknya kalau digituin mungkin ngasih ya udahlah begitu saja. Kalau orang yang lebih pendidikan di negara pendidikan lebih berkembang, biasanya kan kayak bilang langsung, even though ini keluarga pasti gua nggak terima dong, nggak mau dan lain sebagainya. Nah, untuk David ya dari film Hope ini, film berapa lama sih karena short? 20 menit aja ya. Ini kan dari YouTube, right? Kamu masih muda, kamu bilang karena kamu ada seorang privilege, jadi kamu mau mengangkat isu ini, right? Kalau kamu sendiri David nih, cita-cita kamu nih ya dari film kamu ini, apa sih yang paling kamu ingat ada impact terjadi melalui film kamu ini? Saya merasa bahwa mungkin di area Sumba dan mungkin NTT Sumba Timur kalau lebih spesifik, ada yang kita mungkin orang Jakarta, orang di luar daerah belum terlalu tahu bahwa ada sistem kasta. Mungkin juga connected ke isu dengan pelecehan itu, ada 3 level. Ada hamba, ada orang merdeka, dan ada bangsawan. Dan di situ adalah banyak inequality, dan kalau seorang mungkin anak atau seorang warga dilahirkan di mungkin yang
kasta yang lebih bawah, hamba atau yang tengah, mereka akan selalu jadi di kasta itu. Mereka akan cari pasangan yang juga di kasta itu, akan bikin family di kasta itu, anaknya juga akan jadi di kasta itu, akan jadi sebuah cycle. Dan the only solution untuk mereka bisa mengupgrade mereka punya kasta, banyakan adalah untuk mencari edukasi. Bisa kalau edukasi? Iya, S1, S2, dan mereka usually ke Pulau Jawa, Semarang, Jogja, Surabaya, dan maybe even Jakarta. Dan saya merasa bahwa edukasi sangat penting dan juga connected to pelecehan itu dengan sistem kasta yang mereka mungkin di kasta atas lihat lebih rendah kepala kasta bawah, mereka nggak ada kayak respect atau gitu sih. Sama seperti di India kayaknya ya, ada kasta, jadi kayaknya lebih sanak udilnya kepada yang bawah-bawah itu. Jerry, saya pasti pernah jenguk di Waingapu ke daerah sana. Kadang-kadang kita membantu anak mudanya untuk sekolah kuliah S1, tapi lucunya orang tuanya nggak mau. Takut kalau anaknya itu keluar dari daerah kota Waingapunya saja. Di pengalaman kamu itu, apakah terjadi demikian? Di mana tadi sudah bilang, ini kita kasih opportunity loh, biaya dan lain sebagainya. Kan kalau film itu kan karakternya adalah mereka kan, dia kan kerja di Malaysia ya, sebagai TKW. Nah, kayak begitu, apakah keluarganya mendukung atau takut kalau orangnya keluar dari daerah mereka? Pengalaman yang saya dapatkan tentu berbeda-beda, gitu ya. Satu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda-beda dan tidak seragam memang. Ada keluarga yang menganggap anaknya itu aset. Betul, ada gitu. Ada juga yang betul-betul khawatir keluarga yang tumbuh berkembangnya baik. Itu dia khawatir bener ya. Ada berusaha ya dia menjaga anaknya. Saya ketemu juga gitu. Jadi memang tidak secara umum tidak sama di sana, tapi banyak sekali karena tingkat ekonominya sangat-sangat, katakanlah kalau ya mungkin ada beberapa daerah yang lebih parah daripada Rote, ada gitu ya. Mungkin Rote termasuk bagi saya kalau saya lihat termasuk tingkat ekonomi cukup bagus sebenarnya dibandingkan beberapa daerah NTT lainnya gitu loh. Artinya justru itu lahir misalkan ada protek atau apa dari pihak keluarga ya karena menganggap bahwa ini bisa menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga bekerjalah di Malaysia, bekerjalah di Singapura dan segala macam gitu. Banyak yang pergi gitu. Sangat banyak. Bahkan sangat banyak sekali. Ya mungkin saya juga harus kembali ke sana mau riset ulang. Dalam 1 tahun itu 100 lebih yang pulang dengan nama. Bahkan dalam 1 tahun itu tahun berapa 2 tahun yang lalu itu sampai 150. Sorry, itu cuma Rote doang saja. Oh tidak. Artinya NTT. Sorry. Tapi bahwa Rote cukup banyak juga yang ke sana gitu loh. Karena bagian dari NTT. Yang saya maksud NTT keseluruhan gitu. Bayangkan yang di pikiran saya ini kan yang lapor, yang tidak lapor bagaimana? Ini kan mayatnya yang diketemukan. Yang tidak ditemukan bagaimana? Tentulah mereka tidak melapor sampai hari ini gitu loh. Itu yang meninggal gitu loh. Itu meninggalnya di luar negeri? Di luar. Macam-macam. Sedih ya? Sangat. Ya mungkin jadi bukan kebal ya. Jadi saya dengar kalau ada ya hampir setiap bulan sebulan sekali atau 2-3 bulan sekali terjadi yang Mbak cerita tadi. Ya bukan kebal sih tapi ya gimana ya. Ya itu terlampau sering saya dengar. Bahkan seorang anak SLB bisa juga diperkosa oleh gurunya. Ya mungkin di Jawa ini terjadi juga, saya tahu gitu loh, saya tahu. Kita sering ini terjadi juga. Tapi bahwa memang karena jumlah penduduk kecil, gampang dilihat gitu loh. Dibandingkan Jawa yang luas dan jumlah penduduk yang ini. Saya kira sama, saya tidak bicara hanya untuk Rote, tapi untuk Indonesia. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk Myanmar, India, Afrika Selatan. Ini persoalan bersama. Tapi menarik ya, bahwa hari ini 2 saudara laki-laki yang malah mengangkat isu tentang masalah perempuan di NTT, kasusnya di NTT, ya kan? Kalau kan tadi kamu bilang, Jerry, bahwa karena kamu punya seorang ibu, ya kan? Kalau David, masalah ini karena pendidikan tadi, jadi nggak necessarily harus perempuan atau sebagainya, enggak ya? Lebih kayak equality saja, benar ya? Iya. ya
Kalau untuk Jerry, film ini kan disorot di internasional. Mereka kan bukanya di Busan di Korea, bener ya, tahun lalu ya. Sekarang gimana status filmnya untuk masalah Oscar itu? Sudah masuk kan, udah di-submit, terus dapat kabarnya bagaimana nanti? Belum ada kabar, saya juga belum dikasih tahu sama, kita sudah waktu itu komite perfilman yang memilih itu, telepon salah satu komite, Mas Garin telepon saya, sempat ngobrol menyampaikan hal itu, kemudian ya mengharapkan semua kita harus ada 20 lebih persyaratan yang harus ini oleh pihak produser, ya mereka sudah mengirimkan persyaratan itu yang berita terakhir yang saya dengar. Belum ada berita baru lagi kapan kami harus mendengar, apa yang harus kami lakukan gitu. Tapi bahwa seperti yang Bang Deddy Miswar sampaikan di beberapa media, ya Mas Garin dan teman-teman semua para komite dan teman-teman juga di luar komite mengatakan bahwa film Indonesia tidak akan pernah berada di tempatnya kalau kita tidak melakukan hal yang baik, dalam pengertian ini kan kita mewakili Indonesia nih gitu kan. Harusnya yang kami tahu adalah itu harus diputar di beberapa negara bagian di sana. Harus campaign, putar film, panggil orang-orang yang katakanlah pemerhati yang sesuai dengan bidangnya, ya. Publik Amerika, juri Amerika juga harus dipengaruhi, juga harus disuguhkan. Ini loh yang kita bicarakan loh gitu loh. Nah selama itu kita tidak lakukan seperti India, mereka jor-joran. Nah itu yang tangan yang panjang yang bisa melakukan itu pemerintah Indonesia harusnya gitu loh. Karena misalkan putar di beberapa negara bagian ya 5 atau 7 gitu. Sebenarnya tidak terlampau ini ya. Kita kan punya KBRI atau atas apa bekerja sama untuk sebenarnya bisa ringan sebenarnya. Nah, cuma saya tidak tahu apa yang dilakukan pihak produser dan kemudian mungkin juga kami juga saya pribadi juga mungkin harus datang konsultasi dengan pemerintah kita. Ya, selama kita tidak melakukan itu, susah, ya? Film Indonesia tidak akan, karena gini, film Indonesia kan bukan Woman from Rhode Island aja gitu. Untuk tahu besok-besok kami juga kan mau bikin film, teman-teman yang lain juga itu. Nah, kita kan harusnya mensupport itu gitu loh. Bukan karena film itu saya buat, bukan. Ngerti. Untuk kedepannya gitu loh. Perfilman nasional gitu. Pioneer. Ya, bahkan juga nanti filmnya short film kan juga dari Oscar. 17 tahun loh bikin film loh. Luar biasa loh. David, seberapa susah kan kamu kan harus travel ke NTT. Saya tahu saya itu kan perjalanan panjang banget ya, bolak-balik dan lain sebagainya. Seberapa susah sih contohnya dapetin cast, kamu dapetin cast yang lokal pastinya kan? Iya. Dapat cast yang lokal lah. Krunya harus lokal atau di Jakarta? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah, oke. Jadi seberapa susah sih behind the scene untuk bikin film walaupun short film aja di NTT? Saya merasa untuk perbuatan film ada dua hal. So ada variable dependent, ada variable yang independen yang kita nggak bisa control. Yang saya merasa yang mungkin kelihatannya sangat simple, tapi pas kita udah di situ adalah weather. Oh, gitu. Iya, pas kita di situ kita planningnya untuk 3 hari syuting. 2 dari 3 hari syutingnya hujan deras. Ya, jadi saya merasa bahwa di proses ini ada banyak hal yang kita independen. Ya, dependent variable. Ya, kita lihat bahwa ini sangat kecil ya, cuman weather. Kita expect ke situ sudah sinarnya, cahayanya sangat terang, sangat indah, tapi ternyata enggak. Jadi logistiknya juga susah, harus kirim dari transit Bali, Tambolaka, ya, tapi ya gitu sih. Tapi orang-orang lokalnya support nggak sih pas kamu bikin film sana, semua support? Ya. Warm welcome. Warm welcome. Orang di situ sangat hangat. Iya. Kalau Jerry sendiri, kan berapa lama proses film ini syutingnya di lokasi? Ya nulis ya cukup lama, kemudian kita latihan di lokasi. Saya bawa pemain, saya casting di NTT 3 bulan. Setelah itu kita nyebrang ke Rote, 3 bulan latihan. Sama pemain 3 bulan latihan plus 1 bulan syuting, 4 bulan di Rote-nya. Nah kayak begitu pasti logistiknya juga susah kan, Rote lebih kecil lagi soalnya kan? Oh iya. Sungguh kalau saya cerita panjang sekali dan sangat dramatis. Karena saya bawa mengajak 80 kami semua dari Jakarta itu 80. Kemudian dari sana itu ya terhitung kru lokal 150 orang. Itu banyaknya. Kru.
Kamu memang sengaja mama mau bahwa dapetin orang lokal sebisa mungkin ya? Kalau pemainnya ya, karena kondisi juga saya di waktu itu sama produser ya, gimana konsep ya? Saya bilang saya dikasih pemain yang sudah jadi pun bisa, dikasih kalau mungkin keterbatasan banyak hal dan banyak persoalan di dalam syuting film, apalagi kita bikin film cerita layar panjang, itu pasti penuh dengan persoalan gitu. Umumnya seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya saya dikasih pemain lokal. Saya akan semaksimal mungkin gitu loh. Saya akan lakukan. Tapi kembali ke tadi bahwa luar biasa, Mbak. Artinya saya juga menemukan bahwa kami hampir kehabisan logistik dan hampir pulang ke Jakarta. Tapi warga lokal membantu. Beras berapa karung, ayam berapa puluh ekor, sampai segitunya. Iya. Ada yang bawa kopi gula, sampai saya bilang, luar biasa. Ya Tuhan, ya tangan Tuhan tidak kalah panjangnya. Dia bisa kemana? Dia bisa mendatangi apa saja. Sampai kita semua kru ya berkaca-kaca sampai betul-betul bawa ayam 40 ekor, bawa beras berkarung-karung, itu bukan cerita bohong. Memang itu terjadi di kami gitu. Karena kru sekian banyak. Yang sekian banyak mau membantu gitu loh. Dan memang bukan berarti juga produksinya juga dengan budgeting kecil, tidak juga. Pasti enggak. Makin membengkak gitu loh. Setting awalnya yang mungkin buat saya juga jadi harus belajar dan harus lebih hati-hati untuk berikutnya gitu kan ya. Dengan kru besar ya ada konsekuensinya gitu. Ya, pembicaraan harus di awal. Kita mau bikin apa? Itu penting sekali gitu. Kesepakatan itu gitu. Setahu saya aktornya ada yang sama ya di film ini. Kayaknya. Siapa? Irma Rihi. Filmnya Irma. Iya. Oh iya. Dia kan yang main jadi apa? Yang main jadi tokoh perempuan ya, itunya detekal itu. Tokoh si anak. Oh, pemain kamu Irma. Iya. Oh, kamu yang oke. David yang ya dia sempat telepon saya harus gini. Yes. Jalan. Oh iya, itu betul di Sumba ya. Iya. Ya. Dia asli mana si Irma ini? Irma Kupang. Kupang. Berarti Kupang. Tapi dia aslinya sebenarnya Sabu. Sabu tuh saya maaf ya, di mana? Rote, Sabu. Lebih kecil lagi. Lebih jauh lagi. Oke. Saya nggak pernah ke Rote, cuma saya dengar katanya beautiful ya sana ya, pantainya. Dan katanya sana udah mulai banyak bule di Rote ya? Sangat. Bagian barat itu akhirnya dikapling sama pemerintah sana. Ya oke juga, bule-bule itu di barat, di bagian barat di daerah Nembrala yang karena ombak bagus ya, banyak selancar. Dan katanya diving juga bagus. Ya kayak gitu. Indah. Menurut saya ya natural lah, natural gitu. Semoga nggak kerusak ya dengan ke depannya gitu, jangan over tourism ya. Saya pengen tanya, kan sekarang film ini ya, Woman from Rote dan juga Hope sudah keluar, sudah dirilis. Tadi kalian berdua sudah mengungkapkan cita-cita kalian dari film ini untuk mengangkat kondisi terjadi di NTT dan bahkan buat kamu juga bahkan seluruh dunia masalah perempuan ini. Alright, pertanyaan saya untuk kalian sebagai filmmaker nih, kan baru filmmaker kan. Apakah ke depannya film-film kalian itu semua ada maksud untuk harus ada social issue-nya? Jadi kamu bikin film itu bukan cuma film buat hiburan saja, tapi ada satu hal yang kamu memang harus terus mempromosikan according to your saying, one image is worth 1,000 words. Ya tentulah ya. Sebagai pembuat film, saya merasa bahwa harus memang kita lebih tepatnya mungkin tidak apa yang kita kerjakan itu tidak merubah situasi, merubah keadaan, tapi paling tidak pelan-pelan mengurangi harapan kita dari masalah pendidikan, barangkali masalah sosial lah gitu. Iya. Mengurangi ada perbaikan gitu. Kita tahu kita bukanlah nabi yang untuk tidaklah gitu. Tapi bahwa itu bagian juga tanggung jawab sebagai manusia. Ya. Apa ya yang bisa kita perbuat agar bermanfaat bagi orang banyak gitu loh. Dan korban-korban atau mungkin pendidikan yang kurang dan segala macam itu bagian dari tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah. Yeah. Kita semua bertanggung jawab. Begitu juga persoalan sosial ini yang kita ceritakan gitu loh. Yeah. Semua tanggung jawab kita gitu loh. Warga, masyarakat, pemerintah, ya semua.
Yeah. Okay. Berani speak up. Yeah. Yeah. That's good. Kalau di film ini peran saya agak berbeda ya, karena kamu 17 tahun. Yeah. Kita tahu anak muda umur kamu itu banyak banget content creator di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan di Amerika juga kadang-kadang suka ngasal ya bikin konten, kayak malah bukannya bikin membangun, malah justru kayaknya menjatuhkan orang, sangat apa ya, bukan receh tapi lebih kayak merusak gitu loh, ya kan. Nah kamu tuh muncul satu karakter namanya David ini bikin production house, kok bikin film sangat serius gitu loh kayaknya. Yang mungkin banyak orang nggak bakal nonton karena filmnya terlalu serius. Karena muda kan pengennya lebih cool, keren dan lain sebagainya. So what is your take on that? Ya, saya merasa film itu sangat indah ya, very diverse. Bukan cuman kayak mungkin like let's say speech bisa just words, tapi film ada banyak elemen, ada musik, ada visual, ada sound, dan semua ini bisa evoke sebuah feeling yang berbeda. Dia udah mention bagaimana dikit-dikit bisa mungkin fix problem yang besar. Tapi saya mau fokus kepada proses kenapa film. So film itu sangat divine, sangat indah. It's really a different experience other than just speaking to a camera, because ada banyak elemen. Terus saya merasa pakai proses film adalah something yang sangat kuat untuk bisa take hold change. Tapi kamu merasa nggak sih bahwa kondisi anak muda sekarang itu memang yang tadi saya describe gitu loh, kayaknya memang tidak membangun next generation? Ya, saya merasa di era ini kita di era short form content. Short form content kenapa? Karena kita punya let's say dopamine receptor itu only want to take yang sangat clickbait, hitbait. So mereka akan say whatever they want, jadi view-nya, like-nya bisa naik. Tapi ya, it's just how the industry is going. The algorithm ya. The algorithm, betul. Bahkan nanti saya bikin, sorry ya Yeri ya, bahkan thumbnail bukan saya bikin juga lebih heboh thumbnailnya. Harus bisa nonton juga. Oke, mungkin last question ya kepada kalian berdua. First of all, thank you so much ya, karena thank you so much bukan being here, tapi I think it's so important that ada orang-orang seperti kalian yang masih mau mengangkat social issue melalui pekerjaan kalian. Jadi artinya kalian sebagai saudara, sebagai filmmaker. Kalau kamu sendiri Yeri, kamu kan sudah lama nih di bisnis showbiz di Indonesia, right? Apakah kamu optimis dengan kondisi perfilman di Indonesia for the next generation? Atau kamu merasa kayaknya it's getting worse, it's getting better? What do you think? Ya mungkin yang saya rasakan itu juga yang pendahulu-pendahulu saya, senior-senior saya yang hebat-hebat itu yang merasakan seperti yang saya rasakan. Mungkin juga nanti David juga akan merasakan seperti apa yang saya rasakan gitu loh ya. Sangat kompleks memang. Di luar juga begitu. Bagaimana? Cuma kalau di negeri ini kan persoalan kan menumpuk ya. Semua lini berburu persoalan. Salah satunya dunia perfilman gitu ya. Ya menyangkut regulasi-regulasi, keberpihakan bagaimana. Kita bisa lihat Malaysia, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke India dan Cina, Malaysia saja. Bagaimana mereka, pemerintah ya termasuk masyarakatnya, mengutamakan produk lokal. Gitu. Sekarang jumlah penonton yang menghasilkan jumlah penonton banyak yang ada di XS1 itu film Indonesia loh. Yes, I know that. Artinya harus ada pembelaan terhadap itu gitu loh. Dipermudahlah teman-teman kan saya dengar bikin bioskop yang selain XS1 ada bioskop-bioskop baru yang bermunculan, itu perlu disupport supaya kami bikin film ada ruang gitu. Distribusinya. Iya, itu menciptakan pekerjaan, menghidupi, berkarya, itu kan circle yang sangat manusiawi itu gitu loh. Ya itu yang harus diperhatikan. Bagaimana pembelaan terhadap film nasional. Sama yang tadi saya katakan bahwa bukan hanya untuk film Woman from Rhode Island, tapi untuk kedepannya. Film kita 30 tahun lebih katanya. Saya belum cek data, belum pernah masuk ke Oscar dalam pengertian sampai lolos nominasi atau apa. Tidak pernah. Ada teman-teman yang mengatakan tidak akan pernah lolos masuk nominasi dan segala macam kalau kita tidak campaign. Kalau kita tidak melakukan itu, ya kita tidak akan pernah ini. Sementara itu butuh budget yang sangat besar untuk diputar di beberapa negara bagian, kemudian panggil audiens untuk berdiskusi dan segala macam gitu. Pembelaan gitu. Nah, sekarang film Indonesia ini Mbak, sungguh
beberapa 2 tahun ini saya sering sekali menghadiri festival dan sangat tumbuh berkembang. Film di luar, Pak, film kita sangat mendapat tempat gitu loh. Dari short movie sampai film cerita panjang itu mereka sangat, apalagi mereka dengar produksi film Indonesia sangat banyak sekali gitu loh. Mulai tumbuh gitu kan ya. Ya, berhasil sih bagaimana apa yang bisa baru secara kualitas bisa kita lihat berapa banyak film short movie Indonesia yang festival menang di luar mendapat tempat, begitu juga yang film cerita panjangnya. Artinya film kita tumbuh berkembang dengan baik. Teman-teman luar biasa bikin filmnya, sangat luar biasa gitu loh. Pendahulu-pendahulu kami sangat hebat. Sehingga kami juga terbantu untuk ini. Nah, harapan kami bisa bikin film lagi, berkarya, bekerja, ya supaya untuk meramaikan perfilman nasional. Berarti infrastrukturnya harus dibangun, ekosistem harus dibangun ya. Oke. Ada advice nggak sih dari Yeri sebagai seorang lebih senior kepada David sebagai anak muda baru memulai masuk dunia film? Saya tidak punya advice. Saya salut. Usia 17 tahun sudah bikin film. Tapi pasti adalah bujang-bujangan atau something yang dia harus hati-hati dan lain sebagainya pasti adalah. Saya hanya mengingatkan ya, kalau bisa sering-sering produksi. Itu saja. Biarpun itu air mata, biarpun itu kendala, itulah guru yang sangat experience. Kalau bisa setahun sekali produksi, hebat. Setahun sekali produksi. Karena gini, bagaimana bikin film, David bisa cari tahu. Tinggal buka Google, ketemu orang, selesai. Bisa, bikin film yang baik, begini-begini, ada metodenya dan segala macam ini. Tapi, jam terbang, jatuh bangun, jam terbang ini mahal sekali. Kendala-kendala air mata yang saya katakan tadi, itu yang membuat David akan menjadi dewasa dan filmnya bergizi. Oke. Apakah keluarga kamu mendukung kamu dalam tadi kamu bilang kan, kamu yang betul ingin filmmaker itu something yang so beautiful, so divine, bisa carry a lot of messages. So your parents punya take bagaimana? Because most people mungkin mau anaknya jadi businessman, nggak jadi saudara film, ya kan? Kan banyak sangat uangnya juga mungkin limited sekali. Mungkin satu hal yang connecting to apa yang you said just now tuh funding. Mungkin orang tua juga susah, nggak mau always kayak support kayak funding untuk mungkin apapun ya. Tapi saya merasa di industri di Indonesia itu kita di face dengan problem yaitu kayak sosial isu ekonomi dan isu passion. So ada bisa film yang di drive dengan passion, ada film dengan drive untuk bikin uang. So saya merasa di sini kita harus keep on peduli untuk yang bikin passion, karena untuk sebuah film itu sangat mahal, produksi, logistik semuanya. Dan kadang-kadang mungkin di industri di Indonesia sendiri kita lose banyak good filmmakers yang tidak bisa menumpa sebuah good production karena lacking fund. So saya merasa moving forward kita harus cari sebuah cara where we can connect both of them. So funding and the passion. Yes, dan bisa buat produk yang bagus. So actually in a sense filmmaking juga a business ya, bukannya cuma banyak orang merasa cuma hiburan yang gampang-gampang, tapi actually it's a business yang perlu banyak otak mikir dan lain sebagainya kan ya. Saya juga merasa juga connect dengan bisnis dan nanti saya bisa juga mungkin bikin uang karena orang make money bukan bikin uang. Menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Sorry, bahasa saya masih. Ya tidak apa-apa. Oke, by the way, good luck ya, Yeri. Terima kasih, Mbak. Masalah proses Oscar, tapi saya setuju bahwa saya tahu bahkan pas dulu kan saya kuliah kan suka baca-baca news tentang Hollywood dan lain sebagainya. Even for the American films, mereka tuh banyak pakai uang untuk campaign-nya, millions of dollars, right? So I don't know, tapi I think it's a good step. Ya kan sudah at least dipilih dari Indonesia untuk merepresentasi Indonesia untuk di film Oscar. Bagi teman-teman yang menonton shorts-nya David, ada di link di YouTube-nya ya. So congratulations, jangan stop, jangan give up. Dengar advice daripada senior kamu nih, ya. Thank you so much guys and all the best to your films ya.